Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa Bangka Pos di mana berada, masih semangat untuk ibadahnya. Dan di sini, para ikhwah sekalian, sudah saya jelaskan tentang Lailatul Qadar. Apa itu definisi Lailatul Qadar? Sekarang saya ingin menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau kita ingin mencari Lailatul Qadar, kita harus mencarinya di 10 malam yang terakhir. Dan waktu yang paling memungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah di malam ganjil di bulan Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar bisa jatuh di malam genap. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, kalau ingin mencari Lailatul Qadar, jangan pilih-pilih hari. Tapi harusnya kita semangat di 10 malam terakhir. Karena kalau kita semangat di 10 malam terakhir dengan ibadah, pasti kita dapat. Apa ibadah yang kita lakukan dalam Qadar? Kita bisa dengan melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, sholat taraweh berjamaah di masjid, kemudian baca Al-Quran, kemudian ketika sepertiga terakhir kita melakukan sholat tahajud, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berzikir dan juga bersedekah kepada orang-orang miskin di malam tersebut karena pahalanya seperti 83 tahun. Iwahfillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seharusnya kita itu mencari Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir. Bukan dengan hanya mencari hari-hari tertentu saja. Kita kalau cuma mencari hari-hari tertentu, kita dikhawatirkan tidak akan ketemu. Karena Lailatul Qadar ini Allah berikan hadiah kepada orang yang semangat ibadah di 10 malam terakhir. Tanpa milah-milah, tanpa memilih-milih. Akan tetapi, Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar yang bisa dirasakan oleh orang yang mencarinya. Ataupun kita mungkin luput, tapi ada ciri-cirinya. Yaitu pada saat malam Lailatul Qadar, itu cuacanya sangat tenang. Sangat tenang, kemudian tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Jadi ada ketenangan, sensasi ketenangan di malam Lailatul Qadar. Tetapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan ditandai turunnya hujan. Nah, terkadang justru Lailatul Qadar ditandai dengan turunnya hujan. Karena dalam hadis tersebut dikatakan di pagi harinya Rasulullah SAW sholat di atas tanah di mana wajah mereka penuh dengan tanah yang mengandung becek, yaitu yang mengandung air. Jadi, ada tidak menutup kemungkinan bahwasanya Lailatul Qadar itu bertepatan dengan hujan. Kemudian, ada juga tanda-tanda yang lain di pagi harinya, yaitu di mana ciri-ciri Lailatul Qadar di pagi harinya adalah cahaya matahari yang bersinar di pagi harinya itu tidak terang. Cahayanya melemah, tidak sebagaimana pagi-pagi yang lain. Nah, tanda-tanda yang saya sebutkan ini terkadang jangan membuat kita menjadikan patokan. Kalau kita cuma beralasan tidak panas, tidak dingin. Nah, bagaimana besoknya nanti tiba-tiba sama, tidak panas, tidak dingin. Kalau seandainya hujan malam ini, bagaimana tadi malam besoknya juga hujan. Sehingga kita merasa, ini Lailatul Qadar. Ya nggak tahunya besok hujan lagi. Apalagi Indonesia kan memang sering hujan. Sehingga kita tidak menjadikan patokan hal itu. Kemudian kita katakan, pagi harinya matahari bersinar lemah. Hari ini bersinar lemah. Tapi besoknya bersinar lemah lagi. Kenapa? Karena tertutup awan. Sehingga kita nggak tahu mana dia itu yang bersinar lemahnya karena Lailatul Qadar atau bersinar lemahnya karena tertutup awan. Maka sikap yang bijak dalam mencari Lailatul Qadar bagi Anda yang ingin mendapatkannya adalah pokoknya beribadah yang semangat di 10 malam terakhir. Itu saja. Kalau kita semangat di 10 terakhir, otomatis kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Anda mendapatkannya sehingga Anda memperoleh. Semoga saya dan Anda mendapatkannya sehingga kita memperoleh pahala yang besar seperti ibadah 83 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.